Shalom saudara, selamat pagi. Senang sekali dapat menjumpai saudara dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan perenungan firman Tuhan dalam Imamat 4 ayat 6-12 dengan judul Membuang Semua Sumber Dosa. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkan sedikit dari darah itu 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir penyekat tempat kudus. Kemudian imam itu harus membubuhkan sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran dupa wangi yang ada di hadapan Tuhan dalam kemah pertemuan. Selebihnya dari darah lembu itu harus dicurahkannya ke bagian bawah mezbah kurban bakaran di depan pintu kemah pertemuan. Seluruh lemak lembu jantan kurban penghapus dosa itu harus dipisahkannya dari lembu itu, baik lemak yang menyelubungi isi perut maupun semua lemak yang melekat pada isi perut itu. Juga kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati dekat buah pinggang itu yang harus dipisahkannya. Sama seperti yang dipisahkan dari lembu kurban keselamatan, imam harus membakar semuanya di atas mezbah kurban bakaran. Adapun kulit lembu jantan itu dan seluruh dagingnya, kepala dan betisnya, isi perut dan kotorannya. Seluruh lembu jantan itu harus dibawanya keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir, ke tempat pembuangan abu. Lembu itu harus dibakarnya sampai habis di atas kayu api di tempat pembuangan abu. Saudara, dalam bagian ini hukum korban penghapus dosa bagi imam yang berdosa tanpa sadar diperinci dengan 2 tindakan utama. Pertama, darah korban akan dipercikan ke depan tabir, dioleskan pada tanduk mezbah dupa, sisanya dicurahkan di dasar mezbah kurban bakaran. Kedua, seluruh sisa lembu kulit, kepala, isi perut, kotoran dibawa keluar perkemahan ke tempat pembuangan abu, lalu dibakar habis. Beberapa ahli perjanjian lama melihat kedua tindakan ini sebagai tindakan pemurnian komunitas. Memercikan darah korban yang menunjukkan bahwa dosa imam sebagai pemimpin rohani tidak pernah bersifat pribadi, karena imam adalah wakil umat Allah di hadapan Allah. Dosa imam dapat mencemari umat sebab dapat ditiru oleh jemaat. Karena itu simbol dosa itu harus disingkirkan secara total dari lingkungan perjanjian. Hal ini bukan sekedar soal pengampunan, tetapi pembersihan ruang hidup umat. Dengan demikian, penebusan bukan hanya diampuni, tetapi juga disingkirkan. Allah bukan hanya menghapus kesalahan kita di hadapannya, tetapi juga menghendaki agar sumber kenajisan itu tidak lagi tinggal dalam kehidupan umat. Pembacaan firman Tuhan hari ini melambangkan 2 aspek penebusan dosa, yaitu pendamaian di hadapan Allah, darah di mezbah, dan pembuangan dosa dari umat atau bangkai di luar perkemahan. Hal ini berarti bahwa dosa bukan sekedar diampuni sesuai dengan kehendak Allah, tetapi disingkirkan dari tengah-tengah umat Allah. Dengan demikian, Allah bukan hanya mengampuni dosa kita, tetapi menjauhkan dosa itu dari hadapannya dan dari hidup kita. Saudara, melalui bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, menyingkapkan bahwa dosa bukan hanya persoalan moral batin, tetapi juga menyangkut tindakan nyata dan lingkungan yang bebas dari sumber dosa. Karena itu, pertobatan sejati menuntut 2 langkah. Pertama, memohon pengampunan di hadapan Allah. Kedua, membuang sumber-sumber yang mendorong kita kembali berdosa. Contoh konkret, bila sebuah komunitas pertemanan membenarkan kekerasan demi kebaikan, maka menjauh dari komunitas itu adalah bagian dari pertobatan. Dalam etika Kristen, motif baik tidak pernah membenarkan cara yang salah. Memukul tetaplah dosa sekalipun niatnya dianggap baik. Dengan demikian, ketika kita sadar telah berdosa, maka datanglah kepada Tuhan untuk pendamaian. Lalu ambillah langkah tegas untuk menyingkirkan pemicu dosa dari hidup kita. Sebab pengampunan tanpa pembuangan sumber dosa hanya akan membuat kita kembali jatuh di lubang yang sama.
Oleh sebab itu, mari kita merenungkan, apakah ada lingkungan, relasi, atau kebiasaan apa yang perlu saya bawa keluar perkemahan hari ini? Jika ada, mari berdoa dan meminta Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk membuang semua sumber dosa dan hidup menyenangkan hatinya senantiasa. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh mengucap syukur. Kami sungguh berterima kasih karena Allah selalu ada dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu besar, anugerah-Mu besar dalam hidup kami, Tuhan. Mari kuatkan kami, buat hati kami semakin tegas. Kami bisa meninggalkan semua sumber dosa, Tuhan, dan benar-benar hidup dalam pertobatan yang sejati di hadapan-Mu. Kami musrahkan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu, pertumbuhan iman kami dalam tangan-Mu. Juga sehari ini Tuhan, kami percaya Engkau menolong kami dalam segala hal yang kami kerjakan. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.